Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Lokal B5 Manajemen mohon izin untuk mempresentasikan materi mengenai transformasi koperasi menuju koperasi modern dalam bentuk video pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Deliana Fadlasari dengan NPM 2240401052. Baik, langsung saja kepada materi, yaitu transformasi koperasi menuju koperasi modern. Transformasi koperasi menuju koperasi modern merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan anggota yang semakin kompleks. Koperasi sebagai badan usaha berbasis ekonomi kerakyatan perlu beradaptasi agar mampu bersaing dengan entitas bisnis lainnya dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, pengertian dari koperasi modern yaitu koperasi yang dikelola secara profesional berbasis teknologi, memiliki tata kelola yang baik atau good governance, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Koperasi ini juga berorientasi pada inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan dalam operasionalnya. Kemudian masuk kepada ciri-ciri koperasi modern, yaitu yang pertama ada manajemen profesional, yang terdiri dari yang pertama ada sumber daya manusia yang terlatih, di mana koperasi dikelola oleh sumber daya manusia atau SDM yang memiliki keterampilan dan pelatihan yang memadai. Pengurus dan karyawan dilatih sesuai kebutuhan spesifik koperasi, seperti di bagian keuangan, pemasaran, atau teknologi informasi. Yang kedua ada standar operational prosedur atau SOP, yaitu semua aktivitas koperasi dilakukan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja yang jelas. Setiap aktivitas koperasi memiliki panduan baku sehingga operasionalnya efisien dan terstruktur. Yang ketiga ada audit rutin, yaitu dilakukan pemeriksaan keuangan secara berkala untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Audit keuangan dan operasional secara berkala memastikan efisiensi dan kejujuran dalam pengelolaan koperasi. Masuk kepada ciri yang kedua, yaitu pada pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama itu ada platform digital. Koperasi menggunakan teknologi seperti aplikasi atau situs web untuk mempermudah layanan. Menggunakan aplikasi untuk layanan simpan pinjam, pembayaran, hingga pelaporan transaksi anggota secara real time. Yang kedua ada otomasi sistem, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses operasional sehingga lebih efisien administrasi, inventaris, dan pelaporan otomatis agar bisa mengurangi kesalahan manual. Yang ketiga ada pemasaran digital, yaitu menggunakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan koperasi dan layanannya, seperti menggunakan media sosial, e-commerce, dan website koperasi dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar. Masuk kepada ciri yang ketiga, yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana terdiri dari yang pertama, laporan berbasis teknologi, yaitu informasi keuangan dan aktivitas koperasi disampaikan melalui sistem digital yang mudah diakses, agar setiap anggota dapat mengakses laporan keuangan melalui aplikasi atau portal anggota. Yang kedua ada pengawasan independen, yaitu melibatkan pihak eksternal untuk memastikan koperasi berjalan sesuai rencana. Koperasi melibatkan pihak ketiga atau auditor atau regulator untuk memastikan kinerja koperasi tetap sesuai aturan. Yang ketiga yaitu partisipasi anggota, yaitu anggota aktif berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja koperasi. Transparansi mendorong anggota untuk aktif dalam rapat anggota tahunan atau RAT dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian masuk pada strategi transformasi koperasi menuju koperasi modern, di mana strategi pertama yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Keberhasilan koperasi sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia, termasuk anggota, pengurus, dan manajer. Sumber daya manusia harus memahami nilai-nilai koperasi, memiliki keterampilan dan motivasi yang selaras dengan prinsip koperasi. Sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman dan memberikan edukasi kepada sumber daya manusia tentang prinsip, visi, dan misi koperasi. Juga dapat memberikan pemahaman kepada pelaku koperasi mengenai peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, ada melakukan pelatihan, yaitu meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis melalui pelatihan berkala. Juga melatih sumber daya manusia koperasi tentang cara mengembangkan koperasi untuk memberikan manfaat optimal.
Yang ketiga itu melakukan regenerasi, yaitu memastikan adanya penerus yang kompeten untuk menjaga keberlanjutan koperasi, juga dengan mengintegrasikan generasi muda yang memahami teknologi. Seperti gambar yang tertera dalam slide ini merupakan gambar iceberg model of kompetensi, di mana visible atau bagian yang terlihat terdiri dari skill atau keahlian, yaitu keterampilan teknis atau kemampuan yang dapat diamati secara langsung, dan juga knowledge atau pengetahuan, yaitu informasi dan wawasan yang dimiliki seseorang terkait tugasnya. Adapun hidden atau bagian yang tersembunyi, yang terdiri dari value atau nilai-nilai seperti prinsip dan kepercayaan yang dianut, dan self-concept atau konsep diri, seperti cara seseorang memandang dirinya sendiri dalam konteks pekerjaan, dan traits atau ciri kepribadian seperti sifat atau karakter individu, dan yang terakhir ada motif atau motivasi, merupakan alasan mendasar yang mendorong seseorang bertindak. Dari gambar iceberg model of kompetensi ini menyimpulkan bahwa kompetensi yang terlihat atau visible yang terdiri dari skill dan knowledge atau keahlian dan pengetahuan harus dilengkapi dengan faktor tersembunyi atau hidden seperti value atau nilai, self-concept atau konsep diri, traits atau ciri kepribadian, dan motif atau motivasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas. Perkenalkan, saya Jumria dengan NPM 2240401112. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat ICT. Koperasi berhadapan dengan berbagai perubahan lingkungan yang mengharuskan koperasi menerapkan ICT atau disebut Information and Communication of Technology. Dalam kegiatan operasional kelembagaan dan usaha, karena telah menjadi tuntutan anggota dan masyarakat, kini penerapan ICT membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam manajemen koperasi. Adapun strategi implementasi ICT yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, merekrut tenaga kerja yang handal. Lalu yang terakhir yaitu bermitra dengan institusi pendidikan atau lembaga teknologi untuk mendukung adopsi ICT. Selanjutnya yaitu menarik kepercayaan anggota dan masyarakat. Koperasi harus memiliki daya tarik bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Karena kehadiran koperasi harus mampu meyakinkan anggota dan masyarakat bahwa koperasi dapat memberi manfaat dan menjadi solusi dari permasalahan ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi harus dapat meyakinkan para pihak yang potensial untuk bersinergi melalui jalinan kerjasama yang masih berkelanjutan dan saling menguntungkan. Ada 4 strategi meningkatkan kepercayaan, yaitu yang pertama, koperasi memiliki humas, yang dimana humas selalu melakukan updating terhadap web dan media sosial yang berisi informasi tentang koperasi yang disampaikan secara rutin dan terencana. Lalu yang kedua, memiliki laporan keuangan dan laporan kinerja yang terdokumentasi, di mana hal ini sangat penting untuk meyakinkan pihak ketiga yang berminat untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan koperasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan sukses story. Sukses story ini dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan anggota secara terencana dan terukur. Yang terakhir yaitu memiliki keunikan. Koperasi harus memiliki keunikan melalui pemberian nilai tambah kepada produk yang dihasilkan anggota atau keunikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang menyebabkan koperasi tersebut memiliki nilai positif yang berbeda dengan koperasi lainnya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmani dengan NPM 2240401107. Baik, izinkan saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Koperasi perlu memiliki keunggulan kompetitif agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Hal ini bertujuan untuk menarik anggota dan masyarakat agar memilih koperasi sebagai solusi dari permasalahan ekonominya. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengembangkan produk dengan karakteristik frame, valuable, rare, inimitable, dan non-substituable. Yang dimana produk koperasi harus memiliki nilai yang berharga bagi konsumen.
kemudian langka di pasar, sulit ditiru oleh pesaing, dan tidak bisa digantikan oleh produk lain. Hal ini memastikan koperasi memiliki keunikan yang tidak mudah tergantikan. Yang kedua, koperasi mampu memberikan nilai tambah. Maksudnya ialah koperasi tidak hanya menjual produk tetapi juga memberikan layanan atau manfaat ekstra yang meningkatkan kepuasan anggota dan juga konsumen. Yang ketiga, melakukan kajian terhadap data dan informasi yang dimiliki. Di sini, koperasi perlu memanfaatkan data untuk menganalisis tren pasar, kebutuhan anggota, dan peluang bisnis. Dengan pengelolaan informasi yang baik, koperasi dapat membuat keputusan strategis yang lebih efektif. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas penggunaan dan efisiensi biaya operasional. Maksud di sini optimalisasi proses operasional untuk mengurangi pemborosan, sehingga biaya dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kemudian materi selanjutnya itu yang kelima, memperkuat daya tahan koperasi. Koperasi modern harus memiliki ketahanan yang kuat untuk menghadapi lingkungan pasar yang dinamis dan tidak pasti, terutama dalam situasi yang dikenal sebagai VUCA, volatil, uncertain, kompleks, dan juga ambiguous. Beberapa cara untuk memperkuat daya tahan koperasi ada beberapa. Yang pertama, ada memperkuat kohesivitas antara anggota, pengurus, dan juga manajer, di mana hubungan yang harmonis antara semua pihak di dalam koperasi menciptakan sinergi yang kuat. Kohesivitas ini memastikan adanya kerjasama yang solid dalam menghadapi tantangan yang kemudian akan terjadi di masa depan. Yang kedua, mengoptimalkan partisipasi anggota. Yang dimaksud di sini yaitu koperasi harus mendorong anggotanya untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, kegiatan koperasi, dan juga kontribusi lainnya. Partisipasi ini memastikan koperasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menyusun program kerja yang adaptif dan juga berorientasi jangka panjang. Program kerja koperasi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, serta memiliki visi untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Perkenalkan, nama saya Angelika dengan NPM 2240401051. Nah, berikutnya di sini ada pengembangan kapabilitas organisasi. Dalam pengembangan organisasi, koperasi perlu menginstal 3 kapabilitas dinamis. Nah, kapabilitas dinamis ini merupakan kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan merekonfigurasi kompetensi internal dan eksternal dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Nah, 3 kapabilitas dinamis ini yang pertama itu terdiri dari thinking ahead atau berpikir ke depan, di mana ini merupakan kemampuan untuk mengantisipasi dan mengenali tanda-tanda perubahan yang dapat mempengaruhi misi dan efektivitas organisasi, di mana hal ini melibatkan identifikasi tren, yaitu menggali dan mengeksplorasi kemungkinan tren masa depan yang signifikan terhadap tujuan kebijakan. Kemudian yang kedua ada pemahaman dampak. Ini tentang bagaimana memahami tren yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini. Kemudian yang terakhir itu strategi investasi, mengidentifikasi pilihan investasi yang memungkinkan. Kemudian yang kedua, thinking again atau refleksi masa lalu. Ini berfokus pada penilaian ulang kebijakan, strategi, dan program yang sedang berjalan. Proses ini mencakup evaluasi kinerja, kemudian desain ulang kebijakan, dan adaptasi terhadap realitas baru. Kemudian kapabilitas dinamis yang ketiga yaitu thinking across atau belajar dari pihak lain. Nah, thinking across ini adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, baik dari dalam maupun luar organisasi. Nah, langkah-langkahnya itu dapat meliputi benchmarking praktik terbaik, yaitu mencari praktik-praktik inovatif dari organisasi atau negara lain yang bisa diadaptasi. Kemudian yang kedua, refleksi dan evaluasi, yaitu merenungkan apa yang telah dilakukan pihak lain, mengapa, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan
dalam konteks lokal. Kemudian yang ketiga itu inovasi melalui kolaborasi. Menemukan hubungan baru antar ide untuk menciptakan solusi inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Nah, dengan menerapkan ketiga kapabilitas dinamis ini, koperasi dapat lebih responsif terhadap perubahan, meningkatkan efektivitas operasional, serta meningkatkan cipta nilai tambah bagi anggotanya. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dinamis yang mendorong inovasi dan adaptasi berkelanjutan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya poin yang ketujuh dan yang terakhir yaitu penguatan tata kelola atau good governance. Tata kelola yang baik merupakan aspek penting atau dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan koperasi modern. Nah, prinsip ini memastikan bahwa koperasi dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Penguatan tata kelola ini diperlukan agar koperasi mampu beradaptasi dengan tantangan modern dan tetap menjadi pilihan utama bagi anggotanya. Nah, di sini good governance memiliki beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama perbaikan struktur organisasi yang terdiri dari pemisahan fungsi dan pembentukan dewan pengawas. Yang pertama, pemisahan fungsi ini memisahkan fungsi manajerial dan pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan. Kemudian ada Dewan Pengawas, yaitu membentuk Dewan Pengawas yang independen untuk mengawasi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian selanjutnya ada pengembangan kebijakan internal, ini meliputi SOP yang jelas, yaitu menyusun SOP yang jelas untuk semua aspek kegiatan koperasi sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Kemudian ada kode etik, yaitu bagaimana mengembangkan kode etik yang mengatur perilaku anggota dan pengurus koperasi sehingga dapat mendorong integritas dan etika dalam setiap tindakan. Kemudian yang ketiga ada penguatan partisipasi anggota yang meliputi edukasi anggota, yaitu bagaimana mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang hak dan kewajiban mereka serta pentingnya partisipasi aktif. Kemudian yang kedua ada keterlibatan aktif, yaitu bagaimana mendorong anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi sehingga meningkatkan rasa memiliki. Kemudian yang ketiga, platform digital, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi komunikasi dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi berkala yang meliputi pengawasan internal dan evaluasi kinerja. Yang pertama, pengawasan internal, yaitu melakukan pengawasan internal secara rutin untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian ada evaluasi kinerja, yaitu melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, koperasi dapat beradaptasi dengan tantangan modern, meningkatkan daya saing, dan tetap menjadi pilihan utama bagi anggotanya. Penguatan tata kelola ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.